Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Titania Elvani Cahyawulansari. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tema yaitu anuitas. Nah, apakah ada yang tahu anuitas itu apa? Jadi, anuitas adalah metode perhitungan suku bunga modifikasi dari metode perhitungan bunga efektif. Anuitas ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Umumnya, anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Nah, dalam teori sendiri, anuitas itu adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Oke, next. Nah, berikutnya ada jenis dan contoh anuitas. Angsuran kredit atau pinjaman biasanya ditentukan pada waktu yang sama di setiap bulannya selama waktu kredit, sehingga bisa pada awal periode atau di akhir periode. Hal yang sama berlaku untuk menerima imbal hasil investasi dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut. Dilihat dari jangka waktu pembayarannya, anuitas dapat dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya yaitu ada yang pertama anuitas biasa. Nah, anuitas biasa itu adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaan berkala untuk periode tertentu terjadi pada akhir periode. Misalnya, pembayaran hipotek di mana pembayaran dan penerimaan hipotek dibayar atau didapatkan di akhir periode. Nah, yang kedua ada anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo adalah jenis anuitas di mana pembayaran dan penerimaan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi pada awal periode. Contoh paling umum dari anuitas jatuh tempo adalah produk asuransi. Saat menggunakan produk asuransi, kita harus membayar premi sebelum dapat mengklaim dari produk asuransi yang kita gunakan. Selain asuransi, produk dengan anuitas jatuh tempo adalah perjanjian sewa, rental, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada anuitas ditangguhkan. Anuitas ditangguhkan sendiri adalah jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Akibatnya, pembayaran atau penerimaan bisa ditunda. Nah, yang keempat ada anuitas langsung. Anuitas langsung adalah anuitas di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa penundaan dalam suatu periode waktu tertentu. Salah satu contoh anuitas langsung adalah ketika Anda membeli mobil secara kredit karena pembayaran dan penerimaannya tetap. Anda bisa melakukannya tanpa ada penundaan periode. Nah, untuk memberikan gambaran bagi peminjam terhadap rencana pelunasannya, biasanya digunakan tabel pelunasan anuitas dan biasanya anuitas yang dicantumkan dalam tabel merupakan anuitas pembulatan. Contohnya adalah suatu pinjaman 10 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku dalam bunga 12% per tahun selama 8 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu, tentukan A. besarnya anuitas, B. tabel rencana pelunasan anuitas, dan C. pembayaran anuitas terakhir. Untuk jawabannya, kita bisa lihat di kolom atas. Ada M sama dengan 10 juta rupiah, ada I 12% per tahun. Nah, jika kita bulatkan menjadi koma, yaitu sama dengan 0,12 per tahun. Nah, ada N, yaitu jumlah tahun sama dengan 8 tahun. Nah, yang A ditanyakan tadi besarnya anuitas. AN sama dengan rumusnya M titik I per 1 dikurang dalam kurung 1 plus I tutup kurung min N. Nah, langsung kita masukkan semua angka-angka yang sudah kita ketahui di atas tadi. Ada sama dengan 10 juta rupiah dikali 0,12 dibagi buka kurung dalam 1 min dalam kurung 1 plus 0,12 tutup kurung min 8.
ada hasilnya 1.200.000 per 1 dikurang 0,203883228. Nah, hasilnya sama dengan 2.013.028,41. Jika dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu, maka A plus sama dengan 2.100.000 rupiah. Nah, untuk yang B, tabel perencana pelunasan anuitas. Bisa teman-teman lihat di atas untuk tabelnya. Nah, ini ada keterangan tabel. Pinjaman awal tahun kedua sama dengan sisa pinjaman akhir tahun ke-1. Nah, pinjaman awal tahun ketiga sama dengan sisa pinjaman akhir tahun kedua. Dan seterusnya. Bunga plus angsuran masing-masing kelas sama dengan anuitas hasil pembulatan dalam kurung A plus, kecuali pada baris terakhir baris ke-8. Nah, sisa pinjaman akhir tahun ke-1 sama dengan pinjaman awal tahun ke-1 dikurang angsuran ke-1. Sisa pinjaman akhir tahun kedua sama dengan pinjaman awal tahun kedua dikurang angsuran kedua. Dan angsuran terakhir sama dengan pinjaman awal tahun terakhir. Nah, selanjutnya ada pertanyaannya C, yaitu pembayaran anuitas terakhir. Nah, jadi di sini ada 110.386,73 rupiah ditambah 999.889,44 rupiah. Hasilnya sama dengan 1.030.276,17 rupiah. Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran, sehingga dapat kita tuliskan anuitas sama dengan angsuran ditambah bunga, atau A sama dengan AN plus BN dengan N bilangan asli. Nah, kita lihat di sini ada tulisan rumus besar ya, anuitas dan angsuran. Anuitas itu sama dengan angsuran ditambah bunga. Nah, dari rumus anuitas ini artinya setiap kali pembayaran sebesar A, kita membayarkan angsuran dan bunganya. Semakin lama pembayaran, maka nilai angsuran semakin besar dan nilai bunganya semakin kecil. Ketika waktu pembayaran sudah selesai, maka kita juga sudah menutup semua hutang sebesar jumlah semua angsuran dan semua bunganya. Dari bentuknya adalah A sama dengan AN plus BN, artinya A sama dengan A1 plus B1 sama dengan A2 plus B2 sama dengan A3 plus B3 sama dengan dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rumus angsuran ke N, jika suatu pinjaman sebesar M dilunasi dengan sistem anuitas tahunan selama N tahun dengan suku bunga I% per tahun dan setiap anuitas sama besarnya, maka berlaku A N plus 1 sama dengan AN. AN plus 1 plus BN plus 1 sama dengan AN plus BN. AN plus 1 sama dengan AN plus BN min BN plus 1. AN plus 1 sama dengan AN plus buka kurung BN min BN plus 1 tutup kurung. AN plus 1 sama dengan AN plus dalam kurung AN titik I. Ada lagi AN plus 1 sama dengan AN buka kurung 1 plus I tutup kurung. Sehingga dari rumus atas kita dapat menyimpulkan AN plus 1 sama dengan AN buka kurung 1 plus I. Nah, A2 sama dengan A1 buka kurung 1 plus I. A3 sama dengan A2 buka kurung 1 plus I sama dengan A1 buka kurung 1 plus I dikali lagi buka kurung 1 plus I tutup kurung sama dengan A1 dalam kurung 1 plus I kuadrat. Ada lagi A4 sama dengan A3 buka kurung 1 plus I sama dengan A1 buka kurung 1 plus I pangkat 2 buka kurung lagi 1 plus I, atau sama dengan A1 buka kurung 1 plus I pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi AN sama dengan A1 buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N min 1. Kita dapat memperoleh rumus perhitungan besarnya angsuran, yaitu
AN sama dengan A1 buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N-1 atau AN sama dengan AK buka kurung 1 plus I tutup kurung N pangkat N min. Nah, jadi untuk rumus menghitung angsuran ke N yaitu dapat dihitung dengan rumus AN sama dengan A1 dalam kurung 1 plus I pangkat N1 atau AN sama dengan AK buka kurung 1 plus I pangkat N min K. Keterangannya bisa kita sebutkan AN sama dengan angsuran ke N, AK sama dengan angsuran ke K, A1 sama dengan angsuran pertama, I yaitu suku bunga setiap periodenya. Nah, contoh anuitas dan angsuran. Nomor 1, suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan jika besarnya anuitas senilai Rp400.000. Tentukan besarnya angsuran pertama jika bunga pertama sama dengan Rp250.000 dan B, besarnya bunga kelima jika angsuran kelima adalah Rp315.000. Untuk penyelesaiannya diketahui anuitas A sama dengan Rp400.000. Nah, rumus umum anuitas A sama dengan AN plus BN. Nah, yang A menentukan A1 dengan B1 Rp250.000. A sama dengan AN plus BN. A sama dengan A1 plus B1. A1 sama dengan A min B1 400. Jadi 400.000 dikurang 250.000 yaitu 150.000. A menentukan B5 dengan A5 sama dengan 315.000. A sama dengan AN plus BN. A sama dengan A5 plus B5. B5 sama dengan A dikurang A5 sama dengan 400.000 dikurangin 315.000 sama dengan 85.000. Nah, selanjutnya untuk memudahkan dalam mempelajari materi sisa pinjaman, sebaiknya teman-teman mempelajari dulu materi sebelumnya yaitu anuitas dan angsuran. Perhitungan sisa pinjaman sangat berkaitan dengan rumus-rumus pada anuitas dan angsuran. Nah, cara satu yaitu sisa pinjaman berdasarkan besar bunga. Sisa pinjaman dapat dihitung sebagai berikut: B1 sama dengan I titik M, B2 sama dengan I titik S1, B3 sama dengan I titik S2, B4 sama dengan I titik S3, dan seterusnya. BM plus 1 sama dengan I titik SM, sehingga SM sama dengan BM plus 1 per I. Nah, keterangannya di sini ada. Teman-teman bisa lihat di atas kolom atas ini, keterangannya ada 8M sama dengan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M. BM plus 1 sama dengan besarnya bunga ke M plus 1 dan I sendiri yaitu suku bunga pada anuitas. Oke, next di sini ada contoh soal. Mari kita kerjakan contoh soal di atas ini seperti cara kedua. SM sama dengan M min buka kurung A1 plus A1 buka kurung lagi M min 1 sampai dengan R sama dengan 1 buka kurung 1 plus I pangkat R. Nah, SM sama dengan M min A1 plus A1 dikali daftar nilai akhir rente kolom 3% baris M min 1. S10 sama dengan M dikurang A1 plus A1 dikali daftar nilai akhir rente kolom 3% baris ke 10 min 1 sama dengan 10 juta dikurang 210.192 ditambah 210.192 dikali 10.463,879311 sama dengan 7.590.377 rupiah. Jadi sisa pinjaman setelah membayar 10 kali adalah 7.590.377, hampir sama dengan cara pertama. Oke, selanjutnya ada anuitas yang dibulatkan. Dalam transaksi perbankan, pembayaran pinjaman baik menggunakan sistem anuitas maupun lainnya nilai bulat. Oleh karena itu, biasanya anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan berdasarkan persetujuan si penerima hutang dengan pihak perbankan dengan tujuan agar mempermudah
untuk dilaksanakan pembayarannya. Nah, misalnya anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan Rp1.000 atau Rp100 dan lain-lain. Jika anuitas dibulatkan ke atas, maka terjadilah kelebihan pembayaran. Sebaliknya, jika anuitas dibulatkan ke bawah, maka akan terjadi kekurangan pembayaran. Kelebihan ataupun kekurangan pembayaran tersebut akan dihitung pada pembayaran anuitas terakhir. Oke, pembahasan yang pertama ada anuitas dibulatkan ke atas. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas dalam puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan lain-lain selalu ditambahkan satu dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke atas adalah AN plus. Contoh, hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh AN sama dengan 2.351.405,78 rupiah. Bulatkan anuitas di atas dalam puluhan ke atas. Jawab, AN sama dengan 2.351.410 rupiah. Rumus nilai lebih NL sama dengan A1 plus A1 dikali daftar nilai akhir rente kolom I persen baris buka kurung N-1 min M. Adapun rumus lain dengan catatan NL sama dengan L ditambah L dikali daftar nilai akhir rente kolom I persen baris buka kurung N-1 tutup kurung. Maka rumus besarnya anuitas terakhir adalah AT sama dengan AN min NL. Keterangan NL nilai lebih tinggi, nilai lebih A1 angsuran ke 1, AN plus anuitas dibulatkan ke atas, AN sama dengan anuitas, L sama dengan AN plus min AN, AT sama dengan anuitas terakhir. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Suatu pinjaman 20 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 6% per tahun selama 20 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam puluhan ribu, tentukan pembayaran anuitas terakhir. Jawab, kita gunakan rumus NL sama dengan L plus L dikali daftar nilai akhir rente kolom I persen baris N-1. Diketahui M 20 juta rupiah, I sama dengan 6% per tahun, N sama dengan 20 tahun, AN sama dengan M dikali tabel anuitas kolom 6% baris ke-20 sama dengan 20 juta dikali 0,087184557 sama dengan 1.743.691.14 rupiah. Dibulatkan puluhan ribu ke atas. AN plus sama dengan 1.750.000, L sama dengan AN plus dikurang AN 1.750.000 dikurang 1.743.691 sama dengan 6.386 rupiah. Maka nilai NL sama dengan L plus L dikali daftar nilai akhir rente kolom I persen baris N-1 sama dengan 6.386.000 rupiah ditambah 6.308,86 dikali daftar nilai akhir rente kolom 6% baris ke-19 sama dengan 6.386 ditambah 6.386,86 dikali 35,785591.204 sama dengan hasilnya 232.075 rupiah. Nah, AT maka kita akan menilai akhir anuitas akhir sama dengan AN min NL sama dengan 1.743.691,14 rupiah dikurang 232.075,14 rupiah. Hasilnya sama dengan 1.511.616 rupiah. Oke, next selanjutnya ada anuitas dibulatkan ke bawah. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain tetap dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke bawah adalah AN min.
Contohnya, hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh AN sama dengan Rp4.357.895.000. Bulatkan anuitas di atas ke dalam puluhan ke bawah. Jawab. A min sama dengan Rp4.357.890. Rumus nilai kurang anuitas sama dengan NK sama dengan M min buka kurung A1 plus A1 dikali daftar nilai rente kolom I persen baris N min 1. Rumus nilai kurang anuitas jika K sama dengan AN min AN sama dengan NK sama dengan K plus K daftar nilai akhir rente kolom I persen baris N min 1. Keterangannya ada NK nilai kurang, A1 angsuran ke 1, AN anuitas dibulatkan ke bawah, AN anuitas, K sama dengan AN dikurang AN min. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.